Dalam nama Bapa dan Bapa dan Roh Kudus. Amin. Siap bersalam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk pada muatan pembelajaran IPA. Kali ini kita ambil temanya Selamatkan Makhluk Hidup dengan subtema Tumbuhan Sahabatku pada pembelajaran pertama. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu akan bertanya sedikit. Sekarang, apa yang menjadi bagian-bagian dari makhluk hidup? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Apa manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan? Sebagai oksigen, Menghasil oksigen, terus sebagai menghasil energi, terus sebagai peneduh, meneduh, terus sebagai hasil obat-obatan, menghasil obat-obatan, terus sebagai ya, menghasil air. Benar sekali jawaban. Kalau seandainya di muka bumi ini tidak ada tumbuhan, apa yang terjadi? kita akan mati. Kenapa kita akan mati? Karena tidak ada hewan. Baik, terima kasih. Itu hanya pengantar saja. Sekarang kita masuk di pembelajaran kita yang inti, yaitu cara perkembangbiakan. Perkembangbiakan generatif. Maksud dengan penyerbukan. Coba siapa yang tahu apa yang dimaksudkan dengan penyerbukan? Benang sari ke atas kepala putih. Iya, benar. Itu disebut dengan penyerbukan. Prosesnya yaitu jatuhnya benang sari menuju ke kepala putih. Di situ dia akan masuk ke saluran ini, dia akan membentuk. Setelah dia melakukan pembuahan, dia akan terjadi pembuahan di dalam tubuh ini, bunga. Di dalam akan membentuk tembaga. Hasil dari pembuahan ini disebut dengan sigot. Selanjutnya sigot akan menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi bakal buah. Setelah bakal buah dia akan berkembang menjadi daging buah. Ya. Di dalam daging buah itu manusia dan hewan bisa makan, toh? Iya. Seperti daging buah mangga itu kita bisa makan, toh? Iya. Yang berikut adalah penyerbukan, macam-macam penyerbukan. Kalian lihat ini. Ini adalah gambar atau penampang dari bunga kembang sepatu. Ibu tanya lagi, apa itu penyerbukan sendiri? Iya, jatuhnya benang sari ke atas kepala putih pada bunga itu sendiri. Contohnya seperti apa? Contohnya mangga, Jambu, terus bunga duri, terus apa lagi? bunga kembang sepatu. Iya, bunga kembang sepatu. Tepuk tangan semuanya. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Apa yang dimaksud dengan penyerbukan tetangga? Adalah peristiwa dari suatu ruangan pada kepala putih. Iya, jatuhnya benang sari ke atas kepala putih pada bunga yang sama, bukan bunga yang lain, tapi pada bunga yang sama. Tangkainya berbeda, bunga yang sama. Seperti ini. Contohnya seperti apa? Jagung, mana? Padi, terus itu contohnya. Yang berikut adalah yang ketiga. Penyerbukan silang. Iya, penyerbukan silang. Apa yang dimaksud dengan penyerbukan silang? Peristiwa jatuhnya terjadi ke kepala putih bunga lain, tetapi dalam satu varietasnya. Ya, seperti
benang sari dari bunga kembang sepatu yang ini, dia akan jatuh ke kepala putih bunga kembang sepatu yang ini. Ini tetapi masih dalam satu varietas, yaitu dia masih dalam kembang sepatu, bunga kembang sepatu seperti ini. Sudah mengerti? Sudah. Ya. Yang berikut yang keempat adalah Penyerbukan banyak. penyerbukan bastet. Apa yang dimaksud dengan penyerbukan bastet? Coba Peristiwa jatuhnya benang sari ke atas. ke atas kepala putih bunga yang lain, tetapi berbeda. Iya, berbeda jenis atau berbeda varietasnya. Sudah mengerti dengan pembelajaran kita pagi ini? Sudah. Nah, kalau begitu, sekarang kalian diminta untuk mengerjakan LKPD. Waktu yang Ibu berikan 3 menit. Silakan kerjakan. 2 nomor saja. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah. Ya, kami minta kelompok 1 untuk maju ke depan, memplenokan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1, maju. Selamat pagi teman-teman. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Gambar 1, penyerbukan sendiri. Gambar 2, penyerbukan tetangga. Gambar 3, penyerbukan silang. Gambar 4, penyerbukan bastet. Manfaat penyerbukan sendiri adalah perkembangbiakan secara kawin yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan perbuahan. Kelompok 2 dan 3, mungkin ada tanggapan untuk kelompok 1? Ya? Tidak ada, berarti benar. Gambar 1, penyerbukan sendiri. Baca dan soalnya. Baca penyerbukan tetangga. Gambar 3, penyerbukan silang. Gambar 4, penyerbukan bastet. 2. Manfaat geografis yaitu perkembangbiakan secara kawin yang dilakukan melalui proses perkawinan dan pembuahan. Manfaat dari perkembangbiakan generatif. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Akan menyempurnakan yang nomor 2 itu ya. Manfaat dari perkembangbiakan generatif. Kan perkembangbiakan generatif itu kan secara kawin. Manfaatnya yang menghasilkan tumbuhan baru. Ya. Dari hasil tumbuhan itu akan menghasilkan tumbuhan baru lagi. Seperti itu. Sekarang kita sekalian diminta untuk mengerjakan soal evaluasi. Ayo, sendiri-sendiri. Sudah semua? Sudah melihat kalian punya nilai? Sudah. Nilai itu adalah hasil pekerjaan kalian. Berarti Ibu anggap kalian sudah paham dengan pembelajaran ini. Ada yang dapat 75, ada yang dapat 100. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita bersama-sama membuat kesimpulan. Ya. Kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu bukan tidak. Pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, iya, pembelajaran IPA kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, perkembangbiakan makhluk hidup. Yang kita belajar tentang apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif. Yang kedua, proses perkembangbiakan atau proses penyerbukan. Yang ketiga, macam-macam penyerbukan. Setelah kita melakukan pembelajaran ini, kita harus menutup pembelajaran ini dengan doa lagi. Sekarang Ibu minta anak Patris untuk mengangkat kita atau untuk mengakhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Silakan Patris. Dan Bapak